Selamat siang Pak Nur, Selamat siang. Pak Wadat, dan Ibu Eti. Luar biasa acara kita tadi. Ada acara tasakur dan tafakur retrospeksi pencaksilat tradisi pasca diakui UNESCO. Menurut Pak Nur, ini gimana nih pencaksilat tradisi ini? Kira-kira memungkinkan nggak untuk kita kembangkan se-Indonesia? Pertama, sangat dimungkinkan. Ya, sangat dimungkinkan. Karena barang ini ada. Ini ada. Dan kita udah punya sumber-sumber daya, termasuk materinya, termasuk SDM-nya. Tinggal memanage aja. Memanage, jadi mengelola. Ya, mengelola berdasarkan pengalaman masa lalu dan kedepannya seperti apa. Karena ini kedepannya kita akan menghadapi satu ujian tantangan yang sebagai di Indonesia ini udah globalisasi. Oke. Jadi tradisi di era globalisasi. Jadi luar biasa ya, dengan momen ini kita bisa pakai sebagai instrumen untuk memajukan anak bangsa lewat olahraga tradisional yang ada. Setiap daerah kan punya ya Pak Wadat ya. Menurut pandangan Pak Wadat gimana ini? Apa mungkin kita ini cabang olahraga tradisi ini bersinergis untuk membangun apa yang menjadi cita-cita bangsa? Katakanlah meningkatkan kebugaran jasmani, kemudian menjadikan sumber daya kita terutama anak-anak bangsa yang tangguh dan sekaligus melestarikan budaya sih. Gimana pandangan Pak? Ya, saya kira apapun namanya pencaksilat tradisi atau apa, bahwa aspek-aspek itu kan multidimensi, tidak hanya aspek spiritual, aspek bela diri atau aspek-aspek lainnya, tetapi bahwa tujuan pada akhirnya juga tidak semata itu, tapi dalam konteks kesehatan dan kebugaran. Dan saya yakin bahwa kalau ini bisa dimanifestasikan menjadi sebagai salah satu semacam lifestyle, gaya hidup. Ya, luar biasa. Saya yakin bahwa tentu dengan proses pengemasan bahwa pencaksilat bisa saja menjadi tidak hanya entertain tapi juga menjadi semacam materi senam. Oke. Dan kalau ini bisa dijadikan sebagai, saya bilang ini jadi satu alternatif bahwa pengembangan pencaksilat itu bisa juga untuk kebutuhan yang tadi bersifat pemasalan itu. Dalam konteks kesehatan, kebugaran, sekaligus dalam upaya mempopulerkan pencaksilat. Saya kira gitu Pak Prof. Jadi tuntutan olahraga pendidikan kita tentu bagaimana kegiatan-kegiatan gerak lah ya, pendidikan gerak itu menjadi dominan. Selaku pakar pendidikan dari UNJ Pak Profesor Dr. Nur Ali, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Mungkinkah kita jadikan kurikulum di sekolah dan wajib dilaksanakan di setiap sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi mungkin? Iya, yang pertama sangat mungkin dan pasti memungkinkan karena unsur-unsur yang ada di dalam pencaksilat itu ada semua. Kita mau bicara tentang apa? Kesehatan, iya. Kebugaran, iya. Karena ada latihan berulang-ulang, ya kemungkinan dipastikan tingkat kebugarannya meningkat. Terus keterampilan, ya. Keterampilan kan ada 3 dasar keterampilan. Di situ ada lari, di situ ada lompat, di situ ada lempar. Terangkum semua dalam gerakan-gerakan silat dalam bentuk bela diri pencaksilat atau seni pencaksilat. Di situ ada semua. Tapi yang lebih penting adalah adanya keserasian antara wiraga, wirama, dan wirasa. Itu yang lebih unggul gitu. Karena adanya musik, terus adanya rasa, makanya dia akan menjadi pencaksilat yang komplit dan ya dibutuhkan dalam kehidupan. Cuma kita bisa memilah-milahnya saja, termasuk di dunia pendidikan. Jadi oleh karena itu ya kalau pencaksilat digunakan untuk media pendidikan sangat pas dan itu juga dengan sendirinya mengangkat budaya bangsa dan mengangkat apa yang Indonesia punya untuk Indonesia di arena dunia. Baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin Pak Wadat sebagai closing statement, mungkinkah kita menggunakan pencaksilat tradisi untuk membangun Indonesia sehat 2045?
Insya Allah Pak, saya kira modal pencaksilat tradisi itu memiliki multidimensi. Salah satunya adalah bahwa kalau Jepang itu kan memiliki spirit Bushido, bela dirinya itu berbasis Bushido. Cina itu berbasis Taoisme ya kalau tidak salah. Nah sebenarnya kita punya itu yang disebut nilai-nilai luhur Pencaksilat. Itu sebenarnya kalau diimplementasikan dia menjadi bagian dari internalisasi nilai-nilai yang sebenarnya bisa diterapkan dalam pembentukan character building, termasuk dalam konteks pendidikan. Jadi sebenarnya ini kembali kepada negara. Ya artinya sejauh mana misalnya negara hadir dalam konteks pelestarian pencaksilat, itu yang menjadi pertanyaan kita. Artinya bahwa dia tidak hanya semata jargon atau hanya lipstick saja, ini pelestarian, tapi harus diimplementasikan dengan fakta-fakta aksi di mana ada dukungan-dukungan yang optimal gitu. Jadi artinya untuk menetapkan bahwa negara itu hadir untuk pelestarian ini. Semoga saja bahwa ini dapat dilakukan terkait dengan bahwa dukungan dari Kementerian Kebudayaan itu berharap sebenarnya basis dukungan itu akan membesarkan peluang pencaksilat tradisi tidak hanya berkembang di negerinya, tapi juga ia akan menjadi bagian dari kegiatan promosi kita di luar negeri sebagai materi promosi budaya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wadat, Pak Nur Ali. Saya pikir closing statement sudah tadi. Dan marilah kita bersama-sama ya se-Indonesia dan pakar-pakar olahraga Pancasila tradisi bermitra dengan pemerintah, terutama dari pusat Pak Presiden Prabowo. Saya pikir akan mendukung apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Demikian yang bisa, walaupun singkat tapi bermakna untuk memajukan pencaksilat tradisi Indonesia yang tentu kita bermitra dengan pencaksilat prestasi yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, pikiran-pikiran sehat memajukan pencaksilat tradisi di Indonesia. Sekian.